أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم أحدكم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. صدق الله العظيم وصدق نبيه الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Bapak Ustadz Riyadi, Bapak Asep, Bapak Ali, Bapak Nur Hadi, Bapak Ustadz Mukarrom, Patria Negara, juga pengurus DKM lainnya, penasihat masjid, Bapak, Ibu nomor Bu, sehat? Yang kencang apa Bu? Hadir? Sehat? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia kasih sayang cinta dan rahmatnya. Kita sampaikan sholawat kepada kekasih kita, tauladan kita, Nabi yang terakhir, Shahibus Syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Semoga Allah himpun kita bersama mereka dan kita dimasukkan dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita malam hari ini adalah tidak meladeni orang yang jahil. Kan ada dalam pergaulan kita ada orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Ini istilahnya, belum selesai dengan dirinya. Kalau debat pengennya menang meskipun salah. Kalau bermusuhan berlebihan, itu dalam bahasa jahil ya. Berlebihan dalam permusuhan, sehingga kita mengetahui dalam Al-Quran ada yang namanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Allah memberikan julukan yang sangat indah, yang sangat menunjukkan sayang kepada hambanya, sehingga dikasih predikat ibadur rahman. Saya baca ayat 63 tadi di atas. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, ibadur rahman, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati, dan apabila diajak ngomong, disapa sama orang yang jahil, dia mengatakan salama, say hello kalau bahasa kitanya. Maka dalam ayat ini ada dua ciri ibadur rahman. Sebenarnya banyak ya di ayat yang selanjutnya, cuma waktunya tidak cukup kalau diterangkan.
tidak sombong, tidak koma, tidak menepuk dada. Siapa saya? Tidak. Dia rendah hati. Dan orang yang rendah hati derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Siapa yang tawadhu, siapa yang rendah hati, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang takabur, Allah rendahkan derajatnya. Makanya kita sering mendengar Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Pak, Bu, apa nama kendaraannya? Buruk. Kenapa dia dijadikan sebagai kendaraan Rasulullah SAW? Ketika Allah mengumumkan, saya ingin mengundang kekasih saya Muhammad, saya ingin memanggil kekasih saya, siap-siap di antara kalian, wahai kendaraan surga akan menjadi kendaraannya. Maka semua kendaraan pada sombong, pasti saya nih, ya pasti saya nih. Di pojokan surga ada yang buruk, dempet aja istilahnya. Tanya, buruk, kenapa kamu gak ikut gembira? Ya Allah, saya ini hina, saya gak pantas punggung saya diduduki menjadi kendaraan dari kekasihmu. Karena dia tawadhu, maka diangkat oleh Allah menjadi kendaraan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang takabur, maka Allah rendahkan derajatnya di dunia dan di akhirat. Kemudian ciri yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sehingga sesuai dengan hadis Nabi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfah wala yasqut. Kalau kalian sedang puasa, seorang di antara kalian sedang puasa, maka jangan berkata jorok dan jangan berteriak-teriak. Suka berantem tidak teriak ya, berantem mulut. Kemudian apabila seorang di antara kalian dicaci oleh orang lain atau ada yang ngajak berantem, falyaqul, maka katakanlah inni mru'un shaim, sesungguhnya saya adalah orang yang sedang berpuasa. Ini berkaitan dengan ayat tadi. Kalau disapa, diganggu sama orang jahil, katakanlah salam. Menyapa tapi jangan diladeni. Kita capek meladeni orang jahil, kita capek meladeni orang yang belum selesai dalam dirinya. Cukup tahu, cukup kenal, cukup say hello. Sehingga benar kata Nabi, kalau kita sedang puasa dicaci atau dia berantem, katakan saya adalah orang yang berpuasa, tidak usah meladeni. Dan itu adalah ciri di antara ibadur rahman. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita kemudian angkat, kita terapkan di bulan-bulan selain Ramadan. Kalau waktu puasa ada yang ganggu, katakan hello saja, jangan ladeni. Demikian juga di luar puasa, kita nggak usah ngeladenin orang usir, nggak usah ngeladenin netizen, nggak usah ngeladenin buzzer, ya. Kita tetap berkarya, beramal soleh. Allah dan Rasul yang menjadi saksi, juga orang yang beriman. Jangan sibuk ngeladenin orang yang usir. Sehingga apabila kita dicaci, kita nggak ngeladenin, maka cacian itu untuk dirinya. Kita dihina, kita nggak ngeladenin, maka hinaan itu untuk dirinya.
orang itu memberikan sesuatu yang dimilikinya. Kalau memiliki kemuliaan, maka memberikan kemuliaan. Kalau memiliki keburukan, cacian, hinaan, pasti dia yang diberikan orang lain juga itu. Kalau kita terima, dia merasa dijawab. Tapi kalau kita tidak adili, maka kehinaan, cacian itu untuk dirinya. Ini saja ceramah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.